Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana Ia telah memberikan kita nikmat berupa nikmat iman, Islam dan ihsan. Salawat beserta salam pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana ia telah membawa agama ini dari zaman jahiliyah sampai ke zaman Islamiyah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 286 atau ayat paling akhir dari surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kesanggupan pada dirinya. Jika kita mempunyai masalah atau suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita berputus asa atau menyerah dan harus berusaha semaksimal mungkin. Karena cobaan tersebut datangnya dari Allah dan Allah mengatakan sanggup untuk menghadapinya, maka kita juga insya Allah sanggup untuk menghadapi suatu masalah tersebut. Dan Allah juga menyuruh kita saat mempunyai masalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara lewat salat dan sabar. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Yang artinya, dan mohonlah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan lewat salat dan sabar. Dan sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maksud dari dalam ayat tersebut, jika kamu mempunyai suatu masalah atau suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka segeralah meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara lewat salat dan bersabar. Kenapa Allah menyuruh kita saat mempunyai masalah untuk melakukan salat? Karena salat adalah suatu penenang bagi hati kita sendiri. Dan sabar untuk menunggu kita dalam datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu kita bersabar. Dan selain itu juga salat dan sabar sangat susah dilakukan oleh manusia-manusia sekarang, karena salat dan sabar adalah suatu pekerjaan yang membuat iman kita naik turun. Seperti dalam hadis Nabi SAW, sebagaimana jika kesabaran itu adalah milik laki-laki, ini hadis khusus laki-laki. Jika kesabaran itu adalah seorang laki-laki, maka sungguh kesabaran itu adalah laki-laki yang mulia. Seorang hamba akan mendapat cobaan hingga dia berjalan di bumi dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi maksud dalam hadis tersebut, suatu cobaan dari Allah itu bisa membersihkan dosa atau noda. Seperti dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala saat mempunyai cobaan atau masalah dengan cara lewat salat dan sabar. Itulah alasan kenapa saat mempunyai masalah harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana yang lain dan memiliki suatu rencana yang sangat dahsyat, dan supaya
membersihkan dosa kita di bumi ini. Dan bagaimana cara kita menghadapi suatu masalah tersebut? Ada 6 tingkatan dalam menghadapi ujian tersebut, yaitu 1. Sabar. Karena sikap sabar ini merupakan kunci dalam menyelesaikan berbagai masalah kehidupan. Nomor 2, semakin beriman. Sebab iman adalah fondasi hidup sebagai seorang muslim. Yang ketiga, mengingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jika mengingat Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba akan dilapangkan dadanya, bahkan lebih lapang dari dunia dan seluruh yang ada di dalamnya. Dan keempat, ridho saat diberi masalah atau rela saat diberi masalah, dan husnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketetapan Allah. Yang kelima, introspeksi diri. Sebagaimana dalam tafsir As-Sa'di di atas, bahwa ketika ujian itu ada, maka seseorang menjadi mulia atau menjadi hina karenanya. Dari sini menjadi media bagi kita untuk bermuhasabah diri atas seluruh amal ibadah yang kita lakukan selama ini. Ketika kita mempunyai masalah, maka kita harus introspeksi diri dan berpikir ke belakang apa yang kita sudah lakukan sebelumnya. Yang keenam, berikhtiar mencari solusi. Setiap masalah pasti ada solusinya. Seringkali kita tidak mencari solusi, tetapi justru mencari mempermasalahan masalah itu sendiri. Terkadang seorang manusia, khususnya di zaman sekarang, ketika kita mempunyai masalah dan ia mencari solusi, pasti mereka menyerah dalam waktu yang singkat, dan mereka malah berbalik hati untuk mencari masalah kembali. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Tirmidzi, sungguh Allah menyukai suatu kaum ketika dia diberi masalah, maka dia rela, maka balasannya adalah ridho Allah. Dan barang siapa suatu kaum tidak rela saat diberi masalah, maka Allah akan membalasnya suatu kebinasaan. Begitu juga segala cobaan yang datang ke dalam hidup kita ini tentunya memiliki alasan dan tujuannya tertentu. Salah satu alasan terbesar yang membuat manusia diberi cobaan yang berat adalah Allah ingin mengukur dan menguji suatu manusia sebesar dan sejauh mana tingkat keimanan manusia tersebut, atau ketingkatan iman hambanya. Allah tidak akan berhenti memberikan masalah kecuali dosa-dosa kita sudah habis oleh pahala kita yang dilakukan sebelum-sebelumnya. Suatu masalah bisa diibaratkan seperti ketika kita ujian. Kita ujian duduk di suatu kelas, di mana kelas itu dipisahkan oleh semua teman-teman kita, dan datanglah seorang guru yang membawa kertas soal tersebut. Kertas soal tersebut bagaikan suatu masalah atau cobaan dari guru, dan guru itu membagikan suatu masalah dan cobaan di dalam kertas tersebut, dan suatu murid akan memecahkan suatu masalah, dan seberapa jauh murid tersebut memecahkan masalah tersebut, maka guru tersebut akan menilai seberapa tingkatan dalam memecahkan suatu masalah tersebut.
Pesan moralnya adalah ketika kita mengalami ujian baik berupa kesedihan dan kegembiraan, sebaiknya kita bersikap sewajarnya saja. Biarkan semuanya berjalan seporsinya mungkin. Maka inilah kewajiban setiap muslim, hendaknya mereka untuk bermuhasabah diri atau berpikir kembali kenapa Allah memberikan suatu masalah ini. Dalam masalah ini atau permasalahan yang lain, baik itu masalah agama atau masalah dunia. Seperti dalam cerita Nabi Muhammad SAW ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah untuk menyebarkan agama Islam, akan tetapi orang-orang yang munafik atau orang-orang kafir malah acuh kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang kafir tersebut melemparkan suatu tai unta atau kotoran unta kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menghadapinya dengan kesabaran pada dirinya. Dan muncullah kata-kata dalam kata-kata tersebut memiliki makna yang sangat luar biasa. Jika kesabaran itu adalah seorang laki-laki, maka sungguh ia adalah laki-laki yang mulia. Sekian yang saya dapat sampaikan. Tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.